Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Febrianti dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S1, kelas PTE 02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6. Pada pertemuan pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35J, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pertama, Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Pertemuan kedua, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila sejak dahulu sila pertama ketuhanan sudah ada, yaitu pada pengakuan tentang adanya Tuhan, meskipun praktik pemujaannya beragam. Sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Pertama, periode pengusulan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membicarakan calon dasar negara. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI 10 sampai dengan 16 Juli 1945 disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar atau dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang nantinya dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui perubahan. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sebelum pengesahan Pancasila terjadi proklamasi kemerdekaan. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila merupakan gerak yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
Dilihat dari tinjauan historis, Pancasila merupakan upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila sejak kemerdekaan hingga saat ini. Namun, realitas sekarang ini sering terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya yaitu nilai-nilai Pancasila tidak diletakkan dalam objek yang sebenarnya sehingga terjadi penyimpangan nilai Pancasila. Pada pertemuan ketiga, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Hakikat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kedudukan Pancasila, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat permanen. Nilai-nilai Pancasila antara nilai sila satu dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Pertemuan keempat, tinjauan historis Pancasila, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Wujud Pancasila sebagai konkret ialah Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku, dan sikap hidup sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berasal dari rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia. Setelah dilakukannya penyesuaian tersebut, disahkan atau ditetapkan oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus. Dalam kehidupan kenegaraan atau ketatanegaraan Indonesia sejak pembukaan di Undang-Undang Dasar, itu disahkan atau ditetapkan oleh PPKI dan berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Dan sejak pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara resmi
telah disertai dengan penjelasannya diberlakukan kembali melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Pertemuan kelima, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, unsur manusia atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu yang pertama, negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Pertemuan ke-6, Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu idein atau melihat, dan logia yang berarti kata ajaran. Secara praktis, ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Tujuan ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai pertama, landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut, yang terjabar dalam berbagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Yang ketiga, nilai atau kualitas yang dianggap baik, yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jajan untuk menemukan jati diri dan identitas. Yang kelima, kekuatan yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, pendidikan bagi bangsa untuk memahami serta memolakan penyelenggaraan kehidupannya sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berdasar pada ideologi tersebut. Tipe ideologi. Ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi dalam arti sempit atau ideologi tertutup adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang dimutlakan sebagai dasar bertindak, tidak terbuka terhadap titik. Ideologi tertutup sering disamakan dengan istilah ideologis. Ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan khasanah rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan diketemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri yang pertama realitas, yang kedua idealitas, dan yang ketiga fleksibilitas. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.